Hi everyone, how are you doing? In this video, we go through some of the reasons why Indonesians find it difficult to speak, learn, and pronounce English. Di sini, kami tidak hanya menyebutkan alasannya, tetapi juga memberikan penjelasan dan solusinya. Perhatikan ya. Bahasa resmi kita hanya satu. We have only one official language. Tidak seperti negara tetangga kita, Malaysia, yang memiliki dua bahasa resmi, yaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Jadi, mereka sudah terbiasa menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita hanya mempunyai satu bahasa resmi sebagai pemersatu bangsa, maka kita tidak terlalu familiar dengan bahasa Inggris. Kalau kita mau menguasai bahasa Inggris, kita harus belajar, kursus, dan lain sebagainya. Perbedaan cara baca. Differences in pronunciation. Teman-teman masih ingat nggak? Waktu pertama kali belajar bahasa Inggris di sekolah, guru kita ajarin alfabet kan? A, B, C, D, sampai Z. Ternyata, itu bukan cara baca atau pronounce alfabet loh. Itu hanya nama huruf-huruf tersebut aja. Aku juga baru tahu pas aku tinggal di Cape Town dan kaget ternyata bukan begitu cara anak-anak native speaker belajar baca dan tulis di sekolah. Nah, teman-teman penasaran kan? Langsung aja yuk kita belajar cara pengucapan atau pronounce alfabet satu persatu. B, B, K, D, D, E, G, G, H, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, A, V, W, X, Y, Z. Gimana teman-teman? Sudah mengerti belum pengucapan alfabetnya? Kalau teman-teman sudah menguasai ini, maka akan mudah untuk mengetahui pronounce untuk setiap kata dalam bahasa Inggris. Walaupun kata itu sangat asing dan baru bagi kalian, karena kalian sudah mengetahui dasar-dasarnya. Nanti kami akan membuat video yang khusus membahas fonetik alfabet. Bagaimana kata-kata dalam bahasa Inggris terbentuk dari fonetik alfabet tersebut. Ditunggu ya video kami selanjutnya. Bunyi huruf yang berubah-ubah di setiap kata di bahasa Inggris. Different phonetics in voicing the same letters in different words. Setelah kita mempelajari cara baca setiap huruf dalam bahasa Inggris, lagi-lagi kita dibuat bingung, karena pada prakteknya tidak 100% berlaku. Cara baca beberapa huruf dalam setiap kata tidak selalu sama. Bahkan ada 3 bunyi untuk satu huruf. Salah satu contohnya adalah huruf I.
Contoh huruf I yang bunyinya I. Ski, kill, kiss. Contoh huruf I yang bunyinya I. Tiger, find, idea. Contoh huruf I yang bunyinya E. This, but, chill. Contoh huruf I yang tidak dibaca. Fruit, suit. Ada beberapa peraturan dasar dalam bahasa Inggris yang menyebabkan perubahan bunyi huruf di masing-masing kata. Di video selanjutnya, kami akan menjelaskan beberapa peraturan dasar tersebut. Kebiasaan. Habits. Sudah jadi rahasia umum kalau kita biasa mengucapkan beberapa kata tidak sesuai ejaannya, terutama kata atau nama orang yang ada huruf SY, F, dan V. Contohnya saja kata syukur. Padahal kan di ejaannya ada huruf Y di situ, jadi seharusnya syukur. Ada juga yang suka bilang minum Fanta, padahal seharusnya Fanta loh. Lalu kata vitamin atau bahkan vitamin, padahal ejaannya pakai huruf V, bukan F. Nah, di bahasa Indonesia kan huruf V dan F itu bunyinya sama ya. Tapi kalau di bahasa Inggris tuh beda banget loh. Makanya banyak orang Indonesia yang kesusahan untuk mengucapkan kata dalam bahasa Inggris yang ada huruf V-nya. Please note, in English, it's very important to pronounce the words correctly. Mispronunciation of words can lead to the word having a different meaning. Budaya. Culture. Hal-hal yang berhubungan dengan budaya atau kebiasaan masyarakat tidak selalu bisa diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa Inggris. Karena budaya di setiap negara itu berbeda-beda, jadi akan membingungkan orang dari negara lain. Contohnya ketika kita mau turun dari bis, kan kita selalu bilang, "Kiri bang." Ya, karena kan sopirnya harus minggir ke kiri ya untuk menurunkan penumpang. Lalu bagaimana dengan Amerika yang harus minggir ke kanan? Masa kita mau bilang kanan bang, lalu diterjemahkan secara harfiah jadi right bro, right. Nah, dalam bahasa Inggris, kata right itu tidak hanya berarti kanan, tapi bisa juga berarti benar. Kebayang nggak betapa bingungnya sopir tersebut? Jadi, kalau kalian mau turun dari bis atau taksi, kalian bisa bilang, Pull over at this bus stop, please. Pull over at this bus stop, please. kata berdasarkan jenis kelamin di bahasa Inggris. Gender-specific words. Dia, She, he, keponakan, niece, nephew, cucu, granddaughter, grandson, adik atau kakak, sister, brother, pelayan, waitress, waiter, takut, afraid. Hal ini pasti dialami oleh kebanyakan orang Indonesia. Ya, takut. Takut nanti dikatain sok-sokan Inggris padahal masih belepotan. Takut nanti diledekin sama teman-teman. Takut nanti diketawain soalnya kan logatku masih medok banget. Takut nanti dibilang nggak nasionalis banget deh, nggak cinta bahasa sendiri. Dan berbagai macam ketakutan lainnya yang biasa menghantui kebanyakan orang Indonesia. Pertama-tama, aku mau ucapin selamat dulu ya untuk teman-teman yang sudah berani dan membuka diri mau belajar bahasa Inggris. Nggak apa-apa, masih banyak yang salah, belepotan, atau logatnya masih medok, grammarnya ngaco, kan kita masih belajar.
Jangan sampai hinaan orang matahin semangat kalian. Biarin aja mereka mau bilang apa. Yang penting kamu terus belajar dan berusaha. Karena yakin deh, usaha itu nggak akan pernah bohongin hasil. Mereka yang suka menghina dan mengetawain kalian cuma bakalan gitu-gitu aja. Sementara kalian udah jauh di depan ninggalin mereka. Dengan belajar bahasa Inggris, kalian sudah membuka banyak pintu kesempatan untuk diri sendiri. Kenapa? Karena bahasa Inggris itu bahasa internasional. Jadi, kalian bisa mengembangkan karir, pendidikan, dan segala potensi yang kalian punya. Jadi, jangan patah semangat ya. Nanti ada saatnya giliran kalian yang tersenyum dan tertawa bahagia atas semua hasil yang kalian peroleh untuk kerja keras dan usaha kalian sekarang. Malu. Shy. Mungkin ada di antara teman-teman yang selalu mendapatkan nilai yang bagus, bahkan sempurna untuk pelajaran bahasa Inggris, baik itu di sekolah ataupun di tempat kursus. Bahkan kalian juga sering nih pasang status di sosial media pakai bahasa Inggris, atau mungkin komentar di sosmed artis luar negeri favorit kalian. Pokoknya kalau untuk urusan teori ataupun tulisan, kalian udah jago banget deh. Bahkan ejaannya pun sempurna, nggak ada yang salah sama sekali. Wah, keren banget ya. Tapi tiba-tiba suatu hari kalian berpapasan nih dengan bule di jalan. Sepertinya bule itu tersesat dan menanyakan alamat ke kalian. Karena kalian belum pernah ngobrol langsung pakai bahasa Inggris, jadi kalian malu. Apalagi ini bule asli loh. Gimana kalau dia ngetawain bahasa Inggris saya ya? Kalian jadinya gugup banget nih dan akhirnya blank, alias lupa semua teori yang sudah kalian pelajari di sekolah atau tempat kursus. Padahal tuh kenyataannya nggak kayak gitu loh. Kalian mau tahu nggak yang sebenarnya ada di pikiran bule ketika kita bicara bahasa Inggris? Walaupun terbata-bata dan nggak sempurna. Remember, whilst learning English, you will make mistakes. No native English speaker is going to laugh at you or make fun of you. In fact, native English speakers are proud of you for attempting to learn English. English native speakers do not know how to speak Indonesian. So don't be shy to make mistakes. Don't be shy to ask and to be corrected, because only with practice and continuous practice will you begin to understand and become familiar with the words. Tidak sering berlatih. Don't like to practice regularly. Ini salah satu alasan yang paling penting. Ada banyak alasan kenapa orang Indonesia jarang atau tidak pernah berlatih menggunakan bahasa Inggris. Bisa jadi di keluarga tidak ada yang bisa bahasa Inggris, dan teman-teman juga tidak mendukung kalian berlatih. Jadi, pulang dari sekolah atau tempat kursus, udah aja nih buku catatan yang kalian pelajari tadi diletakin aja di atas meja sampai jadwal pelajaran bahasa Inggris selanjutnya. Padahal, yang paling utama dalam belajar bahasa apapun itu, adalah latihan dan praktek langsung. Karena itulah satu-satunya cara untuk menguasai semua materi dan teori yang sudah kalian pelajari, agar semakin lancar dan fasih. Seperti semboyan yang terkenal dalam bahasa Inggris. Practice makes perfect. Kalau kalian tidak punya anggota keluarga atau teman di sekitar yang bisa membantu kalian berlatih, kalian kan bisa memanfaatkan sosial media. Dengan teknologi zaman sekarang yang semakin canggih, pasti tidak sulit bagi kalian untuk berkenalan dan berteman dengan orang-orang dari berbagai negara. Kalian bisa memanfaatkan peluang tersebut untuk berlatih. Mungkin di awal cukup panggilan suara untuk melatih rasa percaya diri kalian. Kalau kalian cukup berani, silahkan coba panggilan video. Jadi bisa berlatih bicara dengan tatap muka. Walaupun tidak tatap muka secara langsung, tapi itu langkah awal yang cukup ampuh loh untuk mengatasi rasa gugup. Biaya kursus bahasa Inggris yang mahal. English course fees are expensive. Seperti yang kita ketahui,
bahwa banyak sekali pihak yang menawarkan kursus bahasa Inggris, baik itu online ataupun hadir langsung ke kelas. Tapi biaya yang dibutuhkan untuk bergabung dengan kursus tidaklah murah, sehingga tidak terjangkau untuk kebanyakan orang. Jadi ada stigma bahwa orang kaya saja yang bisa bahasa Inggris karena mereka mampu untuk membayar biaya kursusnya. Tapi tenang teman-teman, sekarang kan semuanya serba canggih. Banyak video di YouTube yang bisa membantu kalian belajar bahasa Inggris. Salah satunya adalah Zesty Indonesian English Course. Kalian hanya butuh data internet dan kalian bisa mengakses seluruh video yang telah kami siapkan untuk membantu kalian mempelajari bahasa Inggris dengan lebih mudah. If you have any other challenges while learning English, please drop a comment below and let us know. We will do a video on it in future episodes. Cek juga ya video-video kami yang lainnya.